Kenapa kok ayat tentang zina Allah memulai dengan perempuan? Az-zaniyatu waz-zani. Az-zani itu para penzina perempuan. Terus waz-zani para penzina laki-laki. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang pencurian, as-sariqu was-sariqatu, para pencuri laki-laki dan para pencuri perempuan. Jadi kalau urusan zina disebutkan perempuan lebih dahulu. Kalau urusan mencuri disebutkan laki-laki lebih dahulu. Ada apa di sini? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Pesan saya nih kepada kaum wanita sebagai oknum atau unsur penting dalam rumah tangga, hendaklah menjaga kehormatannya. Ya. Saya tadi membaca ayat tentang dalam surah An-Nur, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, setelah itu ayat Allah firman, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Nah, di sini saya tertarik. Kenapa kok ayat tentang zina Allah memulai dengan perempuan? Az-zaniyatu waz-zani. Az-zani itu para penzina perempuan. Terus waz-zani para penzina laki-laki. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang pencurian, as-sariqu was-sariqatu, para pencuri laki-laki dan para pencuri perempuan. Jadi kalau urusan zina disebutkan perempuan lebih dahulu. Kalau urusan mencuri disebutkan laki-laki lebih dahulu. Ada apa di sini? Setelah saya teliti dalam berbagai macam tafsir, saya menemukan bahwa ternyata Allah ingin menguatkan bahwa ini, Allah ingin menunjukkan bahwa terlalu buruk kalau ada wanita memulai zina. Jadi terlalu parah kebejatannya kalau ada wanita berzina. Gitu. Jadi seakan Allah mengatakan nggak mungkin wanita berzina. Mungkin dia diperkosa ya, tapi kalau perempuan yang memulai perzinaan itu tidak mungkin. Gitu. Artinya kalau ada wanita yang memulai perzinaan, ini suatu kebejatan yang sangat bejat yang belum pernah binatang lakukan. Seperti itu. Artinya bahwa kaum wanita ini sudah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai unsur penting dalam keluarga diberi perlindungan yang berlapis-lapis. Pertama, perlindungan hak. Dia tidak punya kewajiban cari nafkah. Itu sudah supaya dia nggak usah keluar rumah sudah. Sampai seperti itu. Kedua, perlindungan pakaian. Perlindungan pakaian. Dia disuruh menutup aurat dengan rapi. Bahwa aurat wanita itu semuanya ditutup. Ini juga untuk menanamkan rasa malu dalam jiwa wanita. Terus yang ketiga adalah perlindungan rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Jadi sudah berlapis-lapis. Artinya nggak mungkin wanita itu melakukan zina seperti itu. Maka suatu keburukan yang berlapis-lapis kalau ada wanita jatuh dalam perzinaan seperti itu. Nah, kenapa kok laki-laki disebutkan duluan dalam hal mencuri? Nah, karena memang laki-laki punya tugas mencari nafkah. Kemungkinan jatuh dalam pencurian itu terjadi. Seperti itu. Jadi, itu Allah sebutkan seperti itu. Artinya ini semua, anakku Allah, bahwa keluarga itu dikatakan keluarga ketika semua unsur, entah itu seorang suami sebagai seorang ayah bagi anaknya, entah itu seorang istri az-zaujah yang sebagai ibu bagi anaknya, entah itu juga seorang anak ya, laki dan perempuan, yang itu semua ketika tiga unsur ini dalam rumah tangga mereka semua patuh kepada Allah, taat kepada Allah, maka inilah namanya rumah tangga idaman yang Allah inginkan. Mereka ini ahli surga. Dan di sini kita mengerti mengapa ketika Allah memerintahkan
untuk keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Bahwa keluarga yang Allah idam-idamkan sebaiknya satu iman. Suami beriman, istri juga beriman, anak juga beriman. Karenanya kalau dalam Al-Quran ada hukum, misalnya pernikahan, di situ Allah tegas bahwa tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, juga tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Pokoknya wanita muslimah tidak boleh sama sekali. Pokoknya beda agama, tidak boleh wanita muslim menikah dengan mereka. Tidak boleh. Mau itu ahlul kitab, mau itu kafir dan sebagainya. Adapun khusus laki-laki, nah karena laki-laki itu Allah sebutkan dalam Al-Quran posisinya di dalam keluarga, yaitu qawwam, ar-rijal qawwamun al-nisa. Di sini qawwam itu artinya apa? Pertama, dia qaimun bin nafaqah, dia yang bertanggung jawab atas nafkah. Yang kedua, qaimun bit tarbiyah, dia yang bertanggung jawab untuk mentarbiyah keluarganya. Terus yang ketiga, qaimun bil mas'uliyah, dia yang bertanggung jawab mau dibawa kemana keluarga ini. Maka untuk laki-laki dalam kondisi khusus ya, bukan dalam setiap saat, dalam kondisi khusus misalnya dia hidup di sebuah negara yang memang tidak ada sama sekali perempuan muslimah misalnya, hanya ada perempuan-perempuan ahlul kitab misalnya, maka dibolehkan untuk menikahi mereka dengan catatan adalah bahwa dia nanti akan membimbing wanita ini untuk dia berislam. Itu sebetulnya intinya gitu. Bukan asal boleh menikahnya, bukan. Di situ ada tujuannya, sehingga nanti jumlah-jumlah wanita ahlul kitab ini yang mereka itu tinggal sedikit sebetulnya untuk menjadi muslimah. Karena mereka sudah beriman kepada kitab suci mereka Taurat, itu mereka juga beriman kepada Nabi Isa. Tinggal satu aja mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan penyembelihan mereka pun juga masih ada yang mengikuti penyembelihan namanya qasar ya. Jadi masih ada yang patuh terhadap tradisi penyembelihan seperti yang diajarkan nabi-nabi mereka gitu. Makanya kita dibolehkan makan sembelihan ahlul kitab itu karena mereka masih ada yang patuh terhadap proses penyembelihan yang nabi mereka ajarkan. Jadi ini akramakumullah sangat berangkai ya, sangat berangkai pembahasan ini dengan berbagai macam dimensinya ketika kita masuk kepada ayat yaitu ya ayyuhalladzina amanu, maka keluarga yang Allah idamkan adalah mereka ini beriman. Suaminya beriman, istrinya beriman, anaknya juga beriman. Ya. Juga ayah berperan sebagai seorang ayah, dia beriman kepada Allah sehingga anaknya juga beriman kepada Allah, dan istrinya pun juga sebagai seorang ibu bagi anaknya, mereka juga beriman. Sebab banyak kejadian ketika beda agama ya, ketika beda agama ujung-ujungnya pun juga tidak akan pernah bahagia gitu. Ya, banyak kejadian sudah punya anak, ternyata ibunya sangat kuat tetap bertahan dengan agamanya, suaminya seorang muslim. Nah akhirnya anak-anaknya pun juga banyak yang juga pindah agama. Jadi ini bukan keluarga yang Allah idam-idamkan dalam Al-Quran. Yang Allah idam-idamkan dalam Al-Quran adalah keluarga yang memang benar-benar mereka ini kompak satu keluarga, mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.